Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Abidin Budistira, mahasiswa aktif semester 3 dari Prodi Sistem Informasi, Fakultas Informatika dan Komputer di Universitas Bina Niaga Indonesia. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang pengembangan sistem informasi. Kita gambarkan sistem informasi itu sebagai sebuah smartphone. Coba kalian bayangkan bagaimana jika smartphone ini tidak memiliki sebuah baterai. Apakah smartphone ini bisa hidup? Atau bagaimana jika smartphone ini tidak memiliki layar? Apakah bisa digunakan dengan baik? Atau juga mungkin bagaimana jika sebuah smartphone tidak memiliki konektivitas internet? Mungkin kinerja dari smartphone itu menjadi tidak maksimal atau mungkin terganggu. Ya kurang lebih seperti itu sistem informasi. Nah, jadi sistem informasi itu bisa disebut juga adalah satu kesatuan yang terdiri dari teknologi, sumber daya manusia, data, dan prosedur. Di mana dari berbagai macam aspek itu saling berkaitan satu sama lain untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola sebuah data menjadi informasi yang sangat berguna dan penting untuk sebuah organisasi dalam pengambilan keputusan. Mungkin sebagian orang akan bertanya, kenapa sih sistem informasi itu perlu dikembangkan? Ada beberapa alasan mengapa sebuah sistem informasi itu perlu dikembangkan. Yang pertama adalah peningkatan kebutuhan, yang kedua adalah perkembangan teknologi, yang ketiga adalah peningkatan kinerja, yang keempat adalah keamanan, yang kelima ada integrasi, dan yang keenam adalah peningkatan pengalaman pengguna. Jadi mungkin itu beberapa alasan mengapa sebuah sistem informasi itu perlu dikembangkan. Lalu saya akan membahas metode apa saja sih yang bakal digunakan dalam pengembangan sebuah sistem informasi. Ada beberapa metode yang sering digunakan oleh para pengembang atau developer untuk mengembangkan sebuah sistem informasi. Di antaranya ada structure design, RID development, unified process, dan agile development. Tapi saya tidak akan membahas semuanya, melainkan saya hanya akan membahas RID development dan juga agile development. Yang pertama itu ada RID development. Apa sih RID development? Yaitu metode pengembangan perangkat lunak yang menekankan pada kecepatan dan fleksibilitas. Tujuannya adalah mempercepat proses pengembangan dengan memanfaatkan prototyping, feedback dari pengguna, dan pengulangan yang cepat. Tahapan-tahapan dalam pengembangan sistem informasi dengan menggunakan metode Rapid Application Development, yaitu yang pertama adalah perencanaan kebutuhan, di mana tahap awal ini melibatkan diskusi intensif antara pengembang dan pemangku kepentingan atau stakeholder untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan proyek. Fokusnya adalah mendapatkan gambaran umum tentang apa yang harus dicapai tanpa detail yang berlebihan. Yang kedua ada desain prototyping. Setelah kebutuhan jelas, tim mulai membuat prototipe cepat dari produk. Prototipe ini bukan versi akhir, tetapi hanya model awal yang memperlihatkan fitur dan alur utama sistem. Pengguna dilibatkan dalam tahap ini untuk memberikan masukan yang langsung diterapkan ke dalam desain. Yang ketiga ada pengembangan cepat atau rapid construction. Setelah prototipe awal disetujui, tim melanjutkan dengan pengembangan versi fungsional perangkat lunak berdasarkan masukan dari pengguna. Fitur-fitur utama dikembangkan dan prototipe diubah menjadi produk yang lebih kompleks dan lengkap. Perubahan dan penyesuaian bisa terus dilakukan seiring pengguna memberikan feedback lebih lanjut. Yang keempat, ada pengujian dan implementasi. Produk diuji untuk memastikan semua fungsi berjalan sesuai rencana. Pengujian bisa dilakukan berulang kali dengan iterasi cepat untuk memastikan bug dan kesalahan ditemukan dan diperbaiki. Jika diperlukan, prototipe yang lebih besar dapat dikembangkan dan diuji sebelum rilis versi final. Yang kelima atau yang terakhir, penyerahan dan pemeliharaan. Setelah versi final dikembangkan dan disetujui, produk diluncurkan. Proses ini bisa disertai dengan pelatihan pengguna dan perbaikan akhir berdasarkan feedback pasca rilis. Pemeliharaan dilakukan untuk memperbaiki bug yang ditemukan dan menambah fitur baru sesuai kebutuhan. Lalu setelah tahapan-tahapan itu kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari Rapid Application Development.
Keuntungan dari Rapid Application Development. Yang pertama ialah proses pengembangan lebih cepat karena prototipe dibuat dan diuji dengan cepat. Lalu yang kedua, pengguna terlibat secara aktif sehingga hasil akhir lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, fleksibilitas dalam melakukan perubahan sepanjang proses. Lalu selain kelebihan, ada juga kekurangan dari Rapid Application Development. Di antaranya ada keterbatasan skalabilitas, ketergantungan pada umpan balik pengguna, keterbatasan sumber daya, kesulitan integrasi dengan sistem yang lama, dan biaya tinggi untuk proyek yang besar. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang tahapan maupun kekurangan dan kelebihan dari Rapid Application Development. Kita akan berlanjut ke metodologi selanjutnya, yaitu Agile Development. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Agile Development atau dalam tanda kurung Extreme Programming. Agile Development adalah pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak yang menekankan fleksibilitas, kolaborasi tim, dan respon cepat terhadap perubahan. Metodologi ini berfokus pada iterasi pendek, umpan balik berkelanjutan dari pengguna, serta adaptasi terhadap kebutuhan yang berubah sepanjang proses pengembangan. Apa itu Extreme Programming? Extreme Programming adalah salah satu metodologi Agile yang dikembangkan untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak dan respon terhadap perubahan kebutuhan pelanggan. XP menekankan praktik rekayasa perangkat lunak yang disiplin dan komunikasi yang intens antar anggota tim. Lalu kita akan berlanjut ke tahapan apa saja sih yang dilakukan dalam pengembangan sistem informasi dengan metodologi Agile Development. Apa saja sih tahapan yang dilakukan dalam pengembangan sistem informasi dengan metodologi Agile Development? Oke, yang pertama itu adalah planning. Tahap ini melibatkan kolaborasi tim dan pemangku kepentingan untuk menemukan tujuan dan fungsi aplikasi. Pengguna atau klien memberikan cerita pengguna yang menjelaskan kebutuhan mereka dan tim merencanakan iterasi berdasarkan cerita tersebut. Yang kedua ada desain. XP menekankan desain yang sederhana, yang artinya fokus pada solusi minimal untuk memenuhi kebutuhan saat ini. Desain yang rumit dihindari agar tetap fleksibilitas dalam menghadapi perubahan. Yang ketiga ada coding. Setelah desain dasar selesai, pengembangan mulai menulis kode. Praktik seperti pair programming, pengembangan bekerja bersama di satu komputer, dan test driven development atau TDD digunakan untuk menjaga kualitas kode tetap tinggi. Yang keempat ada testing atau pengujian. Dalam XP, pengujian dilakukan secara terus-menerus selama pengembangan. Setiap perubahan kode harus diuji dengan unit testing atau testing otomatis. Klien juga menguji produk untuk memastikan fungsinya sesuai harapan. Yang kelima ada refactoring atau pemeliharaan kode. Refactoring adalah proses perbaikan struktur kode tanpa mengubah fungsionalitasnya. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa kode tetap bersih dan mudah dipahami seiring dengan pertumbuhan proyek. Yang keenam ada listening. Tim pengembang harus selalu mendengarkan umpan balik dari klien dan pengguna. Hal ini membantu tim untuk terus memperbaiki produk sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi klien. Dan yang terakhir ada small release atau rilis versi kecil. XP mendorong rilis produk dalam bentuk versi kecil namun sering. Ini memungkinkan tim untuk mendapatkan umpan balik lebih cepat dan menyesuaikan produk sesuai dengan kebutuhan. Lalu apa saja sih kelebihan dari Agile Development? Yang pertama akan kita bahas adalah kelebihan dari Agile Development atau Extreme Programming. Yang pertama itu adaptabilitas tinggi. XP memungkinkan perubahan pada kebutuhan dan spesifikasi di tengah proyek, membuatnya sangat fleksibel. Yang kedua, kualitas kode lebih baik dengan menggunakan TDD dan refactoring. Kualitas kode yang dihasilkan lebih baik dan mudah dipelihara. Yang ketiga, umpan balik cepat. Rilis kecil yang dilakukan sering memberikan umpan balik cepat dari pengguna atau klien, memungkinkan penyesuaian lebih dini. Dan yang terakhir adalah komunikasi yang baik. XP mendorong komunikasi yang baik antar tim dan dengan klien, sehingga memastikan semua pihak berada pada jalur yang sama. Adapun kekurangan dari Agile Development, di mana yang pertama yaitu keterlibatan klien yang tinggi. XP membutuhkan keterlibatan klien secara terus-menerus yang bisa menjadi tantangan jika klien tidak memiliki waktu atau komitmen. Yang kedua adalah kurangnya dokumentasi formal. Karena fokus pada pengembangan cepat dan iteratif, dokumentasi sering kali minimal. Ini dapat menyebabkan masalah pada skala besar atau tim yang berubah. Yang ketiga, tidak cocok untuk proyek besar sejak awal. XP lebih cocok untuk proyek-proyek kecil hingga menengah. Pada proyek besar, metodologi ini bisa menjadi kurang terstruktur dan sulit untuk diatur.
Lalu yang keempat, risiko overengineering. Jika tidak jika tim terlalu terfokus pada refactoring dan pair programming, waktu bisa habis tanpa menghasilkan fitur baru. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari kedua metodologi. Yang pertama itu dari RID development dan juga Agile development, di mana kita bisa menarik kesimpulan yaitu kedua metode pengembangan memiliki pendekatan yang berorientasi pada fleksibilitas dan kolaborasi, tetapi RID lebih fokus pada kecepatan dan prototyping. Sementara Agile menekankan iterasi dan fleksibilitas berkelanjutan. Pemilihan metode yang tepat tergantung pada skala proyek, keterlibatan pengguna, serta tingkat kebutuhan akan perubahan sepanjang pengembangan. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika kalian suka dengan video ini, silakan di like, komen, dan share. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.